warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rahmadania dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dari program Studi Ekonomi Syariah, kelas Eksa 1 dengan NIM 230213723. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Disva Lidian Handayani, SEI MEI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi Islam dengan tema analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. Analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pilar sistem ekonomi sosialisme. Yang kedua, kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Dan yang ketiga, pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sumber daya alam. Sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Sistem ekonomi sosialisme memiliki beberapa pilar utama yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalisme. Pilar-pilar tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar sosialisme yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan mempromosikan kepemilikan kolektif. Berikut adalah beberapa pilar utama sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama, pilar utama dalam sosialisme adalah kepemilikan kolektif atas alat produksi. Artinya, bahwa sumber daya utama seperti tanah, pabrik, dan perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan atau oleh negara. Yang kedua, dalam sistem ekonomi sosial, ada kecenderungan adanya perencanaan ekonomi yang lebih sempit. Pemerintah atau lembaga-lembaga khusus dapat merencanakan produksi, alokasi sumber daya, dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis sering melibatkan tingkat pengendalian yang lebih tinggi oleh negara terhadap sektor ekonomi. Bisa mencakup kepemilikan langsung oleh negara atau pengarahan kebijakan ekonomi melalui regulasi dan perencanaan. Yang keempat, prinsip distribusi utama dalam sosialisme. Berdasarkan kebutuhan, dibandingkan dengan kapitalisme yang mengedepankan distribusi berdasarkan kemampuan membayar. Sosialisme bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu menerima barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan yang lebih layak. Yang kelima, dalam mengorganisasi sosialis, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang ilmunya diutamakan. Hal ini dapat dilakukan melalui manajemen partisipatif atau bahkan kepemilikan karyawan dalam beberapa bentuk usaha. Yang kedua, kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme mencakup berbagai aspek dengan penekanan pada ketidaksetaraan ekonomi, aliansi, dan dampak lingkungan. Berikut adalah beberapa kritik yang umumnya disampaikan oleh para penganut sosialisme terhadap sistem kapitalis. Yang pertama, sosialis sering menyoroti ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi dalam sistem kapitalis. Mereka berpendapat bahwa distribusi kekayaan dan pendapatan tidak merata dengan sebagian kecil orang atau perusahaan memiliki kendali yang besar atas sumber daya ekonomi. Yang kedua, konsep aliansi pekerja adalah kritik terhadap pengecualian antara pekerja dan hasil karyanya dalam kapitalisme. Pekerja mungkin merasa terasing karena mereka hanya menjadi bagian dari rantai produksi dan keputusan ekonomi utama yang diambil oleh pemilik modal. Yang ketiga, sosialis berpendapat bahwa kapitalisme cenderung mengalami siklus kritis ekonomi yang berkepanjangan. Mereka menyoroti risiko kebangkrutan, resesi, dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat merugikan banyak orang. Yang keempat, sosialis berpendapat bahwa kapitalisme seringkali mengutamakan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
Sistem ini dianggap tidak cukup memperhatikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan untuk semua. Yang kelima, sosialis mengkritik eksploitasi tenaga kerja dalam kapitalisme dengan menunjukkan bahwa pekerja sering kali menerima bayaran yang rendah dibandingkan dengan nilai yang dihasilkan oleh pekerja mereka. Yang keenam, sosialis sering menyoroti peran besar perusahaan multinasional dalam mengendalikan ekonomi global. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan ekonomi besar yang dimiliki oleh beberapa perusahaan dapat merugikan kedaulatan negara-negara dan masyarakat lokal. Yang ketujuh, kapitalisme sering kali dikritik karena tidak memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Pengembangan yang tidak terbatas dan pencarian keuntungan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan merusak ekosistem. Beberapa sosialis berpendapat bahwa peran pemerintah yang terbatas dalam kapitalisme dapat mengakibatkan kurangnya kontrol dan regulasi yang mampu menjaga perlindungan kekuasaan oleh perusahaan dan mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Penting untuk dicatat bahwa sementara ada kritik terhadap kapitalisme, tidak ada sistem ekonomi yang sempurna dan perdebatan mengenai perbandingan antara sosialisme dan kapitalisme masih terus berlanjut. Yang ketiga, pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Islam memiliki pandangan yang kritis terhadap sistem ekonomi sosialis. Sistem sosialis yang menganut prinsip kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Dalam Islam, kepemilikan pribadi ada harta benda merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Prinsip kepemilikan pribadi juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya seseorang itu hanya berhak atas apa yang telah ia usahakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Islam juga memandang bahwa sistem sosialis berpotensi menimbulkan kemalasan dan ketergantungan masyarakat terhadap negara. Hal ini disebabkan oleh hilangnya motivasi untuk bekerja keras karena semua kebutuhan hidup sudah dijamin oleh negara. Sekian, inilah hasil video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.